Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan ekonomi produksi susu sapi perah, studi kasus di KUD Tani Makmur Lumajang, Jawa Timur. Oke, selanjutnya, perkenalkan nama saya Risalatul Husnia, NIM 1817 1020 1028 dari kelas Teknik Pertanian C. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama, mengenai latar belakang, kedua, tinjauan pustaka, tiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Lumajang mempunyai produksi susu sapi perah yang terkenal, yang terletak di Kecamatan Senduro yaitu KUD Tani Makmur. Salah satu perusahaan besar yang menjadi mitra bisnis KUD Tani Makmur adalah PT Nestle Indonesia. Dalam proses produksi susu sapi menghasilkan beberapa rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, pemerahan susu sapi, pengolahan susu, pemasaran produk susu, serta limbah yang dihasilkan. Pengembangan usaha yang dilakukan KUD Tani Makmur dalam mencapai kesuksesan membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk mengetahui berapa besar modal, manfaat, dan prospek usaha KUD Tani Makmur di masa mendatang, maka diperlukan suatu identifikasi kelayakan finansial untuk mengetahui layak atau tidak usaha KUD Tani Makmur dikembangkan. Analisis kelayakan finansial sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau proyek. Analisis kelayakan finansial pada KUD Tani Makmur dapat diketahui berdasarkan kriteria investasi. Beberapa kriteria investasi adalah net present value, annual equivalent, benefit cost ratio, payback period, and internal rate of return. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pertama, yaitu net present value. Net present value adalah nilai sekarang dari seluruh aliran kas mulai sekarang sampai akhir proyek. Proyek diterima apabila NPV lebih besar dari 0 atau NPV yang paling besar. Kedua, annual equivalent. Metode annual equivalent konsepnya kebalikan dari NPV, yaitu seluruh aliran cash ditarik dalam bentuk present, di mana aliran cash akan didistribusikan secara merata pada periode sepanjang umur investasi. Ketiga yaitu benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan perbandingan antara manfaat bersih dari tahun yang bersangkutan yang telah dinilai sekarang. Dalam kriteria ini dibedakan tahun-tahun di mana terdapat net benefit bersifat negatif. Selanjutnya yaitu payback period. Payback period adalah jangka waktu pengembalian biaya awal. Semakin cepat pengembaliannya, maka alternatif tersebut lebih menarik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dan yang terakhir yaitu internal rate of return. Adalah metode yang menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas besi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan menurut Setiawan 2014 adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut terdapat beberapa subbab yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu aspek kelayakan finansial, arus tunai, arus penerimaan, arus pengeluaran, dan yang terakhir adalah analisis kriteria kelayakan finansial. Aspek kelayakan finansial. Yang pertama yaitu arus tunai. Arus tunai yang diperhitungkan dalam analisis ini dimulai pada tahun ke-0 hingga tahun ke-10, sesuai dengan umur proyek yaitu selama 10 bulan. Pada tahun ke-0 merupakan tahun awal dimulainya investasi sehingga hanya mengeluarkan biaya investasi. Sedangkan proses produksi dimulai pada tahun pertama. Arus tunai yang diperhitungkan pada tahun pertama merupakan angka faktual yang terjadi pada tahun pertama hingga ke-10 yang diasumsikan sama. Yang kedua, arus penerimaan. Arus penerimaan dari produksi susu sapi perah yaitu susu lokal untuk konsumen warga sekitar dan susu PAP atau susu bubuk. Yang pertama, nilai produksi total. Nilai produksi total dalam pengolahan susu sapi perah pada KUD Tani Makmur dapat diketahui pada tabel 1 berikut. Dengan total produksi usaha sapi perah pada tabel 1 ini dengan jumlah 22 miliar 96.078.744. Kemudian, yang kedua, nilai sisa. Nilai sisa tersebut adalah selisih nilai beli pada saat investasi dengan akumulasi penyusutan sampai umur proyek berakhir. Berikut adalah tabel 2 nilai sisa pada proses produksi susu sapi perah KUD Tani Makmur dengan total investasi sebesar 534.839.061. Yang ketiga yaitu arus pengeluaran. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan suatu usaha. Besar biaya investasi adalah sesuai dengan besar dari kapasitas produksi. Biaya investasi dari KUD Tani Makmur berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, perlengkapan kantor, peralatan kantor, instalasi listrik, dan instalasi IPAL atau GSCM. Yang kedua, biaya operasional. Biaya bersama untuk bangunan dan kendaraan operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan pada saat proyek dilakukan. Besar nilai dari biaya bersama adalah sesuai dengan kapasitas produksi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai analisis kriteria kelayakan finansial. Yang pertama, net present value. Perhitungan NPV KUD Tani Makmur dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Net present value yang diperoleh dari perhitungan di atas adalah sebesar 84.708.36.599 rupiah. Dari nilai NPV yang diperoleh, maka dapat investasi yang dikeluarkan oleh KUD Tani Makmur dikatakan layak. Hal ini dikarenakan nilai NPV lebih besar dari 0, sehingga perusahaan tidak merugi dengan investasi yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya yaitu annual equivalent. Metode annual equivalent, aliran cash didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi. Hasil pendistribusian merata dari cash in menghasilkan rata pendapatan per tahun yang disebut dengan equivalent uniform annual of benefit. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan equivalent uniform annual of cost. Menurut Adi dan kawan-kawan tahun 2016, perhitungan
AE pada KUD Tani Makmur dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai AE yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebesar 62.195.778.388 rupiah dari nilai AE yang diperoleh. Maka dapat investasi yang dikeluarkan oleh KUD Tani Makmur dikatakan layak atau feasible. Hal tersebut dikarenakan nilai AE lebih besar dari 0 sehingga investasi akan menguntungkan. Yang ketiga yaitu benefit cost ratio atau BCR. Metode benefit cost ratio menganalisis suatu proyek dengan membandingkan nilai revenue terhadap nilai cost. Penentuan BCR dan NPV dan penentuan BCR dari AE dapat dilihat pada tabel 5 dan 6 sebagai berikut. Nilai BCR dari perhitungan tersebut sebesar 1,570 dari hasil perhitungan BCR dari NPV tersebut, maka perusahaan tersebut layak dijalankan. Menurut Nugroho dan Mustafa tahun 2017, jika nilai BCR lebih besar dari 1, maka manfaat yang ditimbulkan proyek atau perusahaan lebih besar dari biaya yang diperlukan secara ekonomi dan proyek atau perusahaan tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian pada BCR dari AE, nilai BCR yang dihasilkan yaitu sebesar min 1,573. Dari hasil perhitungan BCR dari AE tersebut, maka perusahaan tersebut tidak layak dijalankan. Menurut Nugroho dan Mustafa tahun 2017, jika nilai BCR yang kurang dari 1, maka manfaat yang ditimbulkan proyek atau perusahaan lebih kecil dari biaya yang diperlukan secara ekonomi dan proyek atau perusahaan tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang keempat yaitu payback period. Payback period dihitung dengan membandingkan antara penilai investasi suatu proyek yang didasarkan pada pelunasan biaya investasi awal dengan manfaat bersih atau benefit dari suatu proyek dalam suatu satuan waktu. Menurut Anwar dan kawan-kawan tahun 2018, perhitungan PBP KUD Tani Makmur dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan masa pengambilan modal investasi KUD Tani Makmur yaitu selama 1,23 tahun. Suatu perusahaan dikatakan layak untuk dijalankan apabila PBP lebih kecil dari umur ekonomis menurut Yeswa dan Yasivi tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi yang direncanakan layak untuk dilaksanakan karena masa pengambilan lebih cepat dibanding umur ekonomis investasi itu sebesar 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu Internal Rates of Return. IRR merupakan suatu tingkat suatu bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang atau NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau dengan kata lain, tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV yang sama dengan 0. Menurut Anwar dan kawan-kawan tahun 2018. Perhitungan IRR dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian nilai IRR yang diperoleh dari perhitungan di atas adalah sebesar 50%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai MARR atau Minimum Attractive Rate of Return sebesar 10%. Sehingga rencana investasi yang dilakukan oleh KUD Tani Makmur dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena nilai IRR lebih besar daripada MARR. Menurut Adi dan kawan-kawan tahun 2016. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu yang pertama, hasil perhitungan net present value yang diperoleh pada KUD Tani Makmur adalah sebesar 84.780.036.599 rupiah dan layak dijalankan karena NPV lebih besar dari 0. Yang kedua, nilai AE yang dilakukan oleh KUD Tani Makmur adalah sebesar 62.995.778.388 rupiah dan investasi yang dikeluarkan oleh KUD Tani Makmur dikatakan layak atau feasible dijalankan karena AE lebih besar dari 1. Yang ketiga, hasil perhitungan nilai BCR dari NPV adalah 1,570
dan KUD Tani Makmur layak dijalankan. Sedangkan hasil perhitungan nilai BCR dari AE adalah sebesar min 1,573, sehingga KUD Tani Makmur tersebut tidak layak dijalankan karena BCR lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang keempat yaitu hasil perhitungan nilai PBP adalah 1,23 tahun dan investasi yang direncanakan layak untuk dilaksanakan karena PBP lebih kecil daripada umur ekonomis. Dan yang terakhir yaitu hasil perhitungan nilai IRR adalah sebesar 50% dan investasi yang direncanakan layak untuk dilaksanakan karena IRR lebih besar dari MARR. Berikut adalah pustaka yang saya ambil sebagai bahan dari presentasi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.